Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita di akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, Cak dan Ning yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan tentang tata cara wakaf tanah. Sebelum beranjak ke tata cara wakaf tanah, akan saya jelaskan ketentuan umumnya terlebih dahulu. Yang pertama, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dan Ning yang dirahmati Allah, dan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif atau seorang yang berwakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. Nah, pejabat pembuat akte ikrar wakaf atau yang bisa disebut PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akte ikrar wakaf, atau bisa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Nah, wakaf, dasar-dasar wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariat. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Bagian kedua, tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Seperti itu. Nah, untuk tata cara
untuk tata cara mewakafkan tanah ialah dengan untuk persyaratannya cak dan ning yang dirahmati Allah, yaitu calon wakif atau orang yang mewakafkan tanah itu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga untuk memohon persetujuan mewakafkan sebagian tanah miliknya atau tanah yang mau diwakafkannya. Untuk persyaratan yang kedua, syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif, baik berupa pekarangan, pertanian, atau sudah berdiri bangunan, boleh berupa tanah, dan bangunan yang produktif atau sudah seperti musola, jadi musola, atau masjid. Calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nadir atau orang yang diserai untuk mengelola harta benda wakafnya di desa atau kelurahan atau nadir yang ditunjuk. Jadi nadir di sini terdiri dari yang pertama nadir perorangan, biasa disebut nadir desa atau kelurahan, atau nadir yang ditunjuk orang yang berdomisili KTP di kecamatan. Ada nadir organisasi, contoh di kepengurusan, mungkin pengurusan NU atau Muhammadiyah di tingkat kabupatennya. Seperti itu cak dan ning yang dirahmati Allah. Nadir badan hukum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan persyaratan yang kelima, cak dan ning yang dirahmati oleh Allah, calon wakif dan nadir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau yang lebih sering disebut dengan PPAIW, yaitu kepala KUA yang berada di wilayah tempat objek wakaf tersebut. Merencanakan ikrar wakaf dengan membawa bukti asli dan fotokopi kepemilikan sertifikat yang sudah dikuasai oleh lembaga sosial. Cak dan ning yang dirahmati oleh Allah, persyaratan yang keenam, bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah atau tidak bisa diwakafkan keseluruhannya, maka perlu dipecah terlebih dahulu sesuai dengan luas yang mau diwakafkan. Jadi proses pemisahan atau pemecahan sertifikat tersebut yaitu dengan diukur lebih dahulu dan mengajak pihak yang berwenang, seperti itu. Syarat yang ketujuh, calon wakif cak dan ning yang dirahmati Allah. Syarat yang ketujuh, calon wakif dan nadir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dan dilaksanakannya ikrar wakaf. Yang kedelapan, cak dan ning yang dirahmati Allah, setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan akta ikrar wakaf untuk
wakaf baru atau wakifnya masih ada. Akta ikrar pengganti ikrar wakaf untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif di bawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli warisnya harus mendaftarkan wakaf. Syarat yang ke-9, nadir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan dana wakaf ke kantor BPN tersebut setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang sudah dilaksanakan tersebut. Untuk prosedur untuk mendaftarkannya yaitu dengan menyiapkan fotokopi KTP dan kartu keluarga orang yang berwakaf dilegalisir oleh kepala desa kalau misal di kabupaten atau di kelurahan dan juga bisa camat. Terus fotokopi KTP nadir dilegalisir oleh kepala desa atau kelurahan tersebut. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, untuk checklist persyaratan yang ketiga, asli sertifikat tanah yang diwakafkan. Terus yang keempat, SK Nadir yang dari KUA asli atau di fotokopi legalisir. Untuk yang persyaratan yang kelima, Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, yaitu ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf atau bisa disebut APAIW juga harus asli. Akta pengganti akta ikrar wakafnya harus asli. Persyaratan yang keenam, surat keterangan warisan dari kepala desa, kelurahan, diketahui camat bila wakil meninggal dunia, atau sertifikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal. Untuk persyaratan yang ketujuh yang perlu dilampirkan yaitu surat persetujuan dan kuasa seluruh ahli waris kepada wakif untuk mendaftar atau guna untuk melaksanakan ikrar wakaf. Nah, untuk persyaratan yang ke-8, Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, yaitu untuk pengurusan wakaf yaitu dengan fotokopi KTP atau KSK seluruh ahli waris dilegalisir. Nomor 6 sampai 7 yang sudah saya sebut tersebut, bila wakif atau sertifikat atas nama orang yang sudah meninggal. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk persyaratan yang ke-9 yaitu fotokopi surat keterangan PBB bidang wakaf bila ada dan SPP waris bila diperlukan nomor 1 sampai 8 rangkap 2 dan dilegalisir. Untuk yang nomor 10 nanti bisa mengisi formulir dari BPN dan setelah itu selesai untuk sebuah pengurusan
tata cara mewakafkan tanah. Untuk biaya tidak dipungut biaya apapun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nggih, Pak Ustadz. Penjelasan tentang untuk tata cara mewakafkan tanah, mulai dari persyaratan yang pertama sampai yang terakhir tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kekeliruan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, WA saking Ning Reni teng Bratang, Pak Ustadz. Nggih, pertanyaanipun kalih ingkang nomor setunggal. Pak Ustadz minta tolong dijelaskan definisi dari wakaf. Nggih, artinipun wakaf. Nggih, monggo langsung mawon Pak Ustadz. Wakaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari wakaf. Wakaf yaitu adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang berwakaf untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan keperluan. Tujuannya untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan umat menurut syariat, seperti itu. Halo, nggih, sampun Pak Ustadz? Nggih, sampun. Nggih, pertanyaan kedua dari Ning Reni. Pak Ustadz, kalau begitu wakaf itu kan diserahkan atas dasar kesadaran. Ya. Nggih. Lalu Pak Ustadz, bagaimana jika wakaf itu mengandung keinginan untuk dipuji oleh tetangga-tetangga yang ada di kampung? Monggo Pak Ustadz. Gimana, bisa diulangi? Nggih, lalu bagaimana Pak Ustadz jika wakaf itu mengandung keinginan untuk dipuji oleh tetangga-tetangga di kampung? Nggih, jadi penyerahannya ini ada maksudnya begitu Pak Ustadz. Monggo ya, Pak Ustadz. Nggih. Jadi hal yang seperti itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena wakaf itu kan untuk tabungan kita di akhirat. Jadi amal jariah kita kelak kita di akhirat atau sepeninggalan kita di dunia. Jadi kalau hal seperti itu terjadi sangat disayangkan karena tujuannya hanya sekedar di dunia, ingin dipuji atau ingin dilihat orang lain. Jadi untuk niatnya ya, untuk pahalanya ya yang didapatkannya sesuai dengan niatnya. Hanya di dunia saja untuk berwakaf, sebelum kita berwakaf itu alangkah baiknya untuk meluruskan niat dan tujuan tersebut agar tujuan dan niat kita tidak sia-sia dan tidak sekedar mendapatkan pahala dunia, tapi bisa mendapatkan pahala dan mengalir kelak ketika kita di akhirat nanti. Amin, amin. Jadi untuk hal yang seperti itu alangkah baiknya nanti diluruskan. Kalau memang tujuannya untuk dipuji oleh masyarakat atau sebelah itu mungkin kurang pas atau sangat disayangkan karena tidak sebanding lurus dengan apa yang dilakukan tersebut. Karena orang yang berwakaf itu sudah sudah niatnya
bagus atau biar sebanding lurus dengan pahala yang yang akan didapatkannya seperti itu. Nggih, Pak Ustadz. Mungkin itu aja yang Nggih. bisa saya sampaikan. Nggih, Pak Ustadz. Itu tadi 2 pertanyaan nggih, Pak Ustadz. Mengawali Cahaya Pagi dinten menika kalih pertanyaan saking Ning Reni saking Bratang, mugi-mugi sampun menjawab nggih. Kagem Ning Reni matur nuwun sanget. Nggih, menika pertanyaan saking hamba Allah, Pak Ustadz. Nggih. Pak Ustadz, siapakah pejabat yang berwenang dalam membuat akta ikrar wakaf? Monggo Pak Ustadz. Oh ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Cak Ning yang dirahmati oleh Allah. Untuk pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta wakaf, ini sudah tertuang dalam perundang-undangan tentang wakaf. Pasal 37 menerangkan bahwasannya pejabat pembuat akta ikrar wakaf, harta benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah adalah kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Yang kedua, PPAIW atau disebut dengan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Yang ketiga, PPAIW, harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga keuangan syariah paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh menteri. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat MW di hadapan notaris. Ya. Oke, sampun itu Terus Pak Ustadz. Ya. Ini kurang satu. Oke. Terus persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh menteri. Jadi untuk tingkat yang lebih bawah itu biar gak bingung, untuk pejabat yang bisa membuat akta ikrar wakaf yaitu kepala KUA-nya sesuai dengan domisilinya masing-masing. Iya. Seperti itu. Nggih. Nggih, Pak Ustadz, matur nuwun nggih. Ya tadi pertanyaan dari hamba Allah ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Iqbal Perak. Nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa saja yang bisa diwakafkan? Nggih, monggo Pak Ustadz, langsung mawon. Untuk yang bisa diwakafkan itu banyak ya. Termasuk yang saya jelaskan itu tanah. Terus juga juga uang. Uang itu juga diwakafkan berupa uang. Kalau uang besarannya seperti apa Pak Ustadz? Ukurannya? Gimana? Kalau uang ini besarannya seperti apa? Gimana Put? Kalau untuk wakaf uang ini seperti apa Pak Ustadz? Jumlahnya kurang dengar. Maaf, kurang dengar ini. Halo Pak Ustadz, iya, sudah dengar? Halo? Ya. Iya. Ya, halo. Iya, halo Pak Ustadz. Ya, dengar. Sudah dengar? Iya. Kalau uang itu besarannya seperti apa Pak Ustadz? Seberapa besarnya untuk wakaf? Monggo Pak Ustadz. Untuk wakaf uang besarannya itu saya ajar. Iya. Baik Pak Ustadz, kita tangguhkan dulu ya untuk pertanyaan itu. Ya itu susulan, itu pertanyaan susulan dari Mas Iqbal.
yang ada di Perak. Monggo dilanjutkan. Selain tanah, uang, apalagi Pak Ustadz? Atau bisa kendaraan, terus juga yang bisa diwakafkan, itu juga bisa air itu juga bisa diwakafkan. Mungkin itu yang bisa saya ketahui. Sebenarnya juga banyak sih yang belum saya ketahui tentang wakaf-wakaf yang diperbolehkan seperti itu. Atau kendaraan itu kan juga semisal dibuat untuk kendaraan apa? Para pendakwah atau dai dalam rangka untuk menyebarkan atau menyebarkan ilmu atau dalam rangka untuk berdakwah ke masyarakat, untuk akses misal atau untuk akses ke masjid untuk mengimami atau berkhutbah dan lain sebagainya. Iya Pak Ustadz, baik. Sambil tadi masih ada satu pertanyaan dari Mas Iqbal ya Pak Ustadz yang belum terjawab. Monggo kita jeda lagu dulu ya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa mencari jawabannya. Lagu yang agak pendek saja kita dengarkan dulu ya Pak Ustadz sambil Pak Ustadz mencari jawabannya. Untuk Mas Iqbal ya Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Iqbal. Akan saya jawab semampu saya dan yang saya ketahui. Jadi untuk tata cara wakaf uang, siapapun orang yang ingin berwakaf itu bisa dengan uang yang nominalnya minimal 1 juta rupiah. Nah, jadi siapa saja sudah bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf uang dan nanti mendapatkan sertifikat wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia yang telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memudahkan penyetoran. Nah, dana yang diwakafkan itu 1% pun nanti tidak akan berkurang nominalnya. Malah justru sebaliknya nanti wakaf uang tersebut nanti akan dikelola, dikembangkan secara amanat dan bertanggung jawab dan transparan. Nah, hasilnya tujuannya untuk peningkatan prasarana ibadah atau sosial atau juga kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umat. Nah, jadi di sini banyak manfaat yang berlipat menjadi dan juga menjadikan pahala orang yang berwakaf itu terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal. Jadi menjadikan amal jariah. Nah, ini saya kasih tahu lagi. Jadi untuk orang yang berwakaf nanti bisa untuk saya beritahu tata caranya, alurnya ya seperti itu. Jadi yang pertama orang yang mau berwakaf itu datang ke lembaga keuangan syariah. Nah, terus yang kedua mengisi akte ikrar wakaf atau yang bisa disebut dengan singkatan AIW. Nah, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas atau KTP ya. Nah, yang ketiga orang yang berwakaf menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat, seorang wakif tersebut mengucapkan syukur wakafnya dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW. LKS dan PWU itu mencetak sertifikat wakaf uangnya.
lembaga apa keuangan syariah memberikan AIW dan SWU ke orang yang berwakaf, atau SWU itu bisa disebut dengan sertifikat wakaf uang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan SWU ya. Mas Iqbal. Iya, terima kasih. Baik Pak Ustadz, ini masih ada WA lagi dari Nono di Benowo. Ya. Pak Ustadz, siapakah yang mengisi formulir? Terus bawahnya lagi, apakah bisa diwakilkan? Nah, monggo Pak Ustadz. Untuk yang mengisi formulir tersebut, yaitu orang yang bersangkutan, seperti itu. Dan kalau untuk diwakilkan, ini saya kurang tahu pasti, tapi kalau semisal ya lebih afdolnya orang yang bersangkutan, kalau memang diwakilkan, mungkin nanti bisa dikuasakan. Dikuasakan, mungkin ya, seperti itu mungkin. Iya. Baik Pak Ustadz, menyusul lagi ini pertanyaan dari Ning Reni di Beratang Pak Ustadz. Ya, baik Pak Ustadz, kalau sebelum menyerahkan wakaf kan harus disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Bagaimana jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Wakafnya jadi apa tidak ketika misalnya pas berembuk itu ada satu anggota keluarga yang tidak setuju, ngaten Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Jadi kalau ya terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau memang dari salah satu anggota keluarga atau ahli waris yang mau mewakafkan tanah itu tidak setuju salah satunya, maka wakaf tersebut itu tidak akan sah. Iya. Karena salah satu syarat untuk bisa diwakafkan berwakaf itu orang yang bersangkutan harus rela, rela untuk diwakafkan. Jadi tidak ada sengketa. Iya, betul. Seperti itu. Dari semua ahli tapi warisnya. Juga banyak fenomena yang terjadi meskipun sudah rela dan sudah finish prosesnya. Terkadang di kemudian hari itu ada salah satu keluarga atau ahli warisnya itu ingin mengambil alih, seperti itu. Itu kadang ada seperti itu fenomena yang terjadi di Indonesia. Di lapangan ya. Ya. Baik Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan sudah menjawab semuanya ya, terutama Ning Reni yang menambah pertanyaan, mudah-mudahan semua sudah terjawab. Ini waktunya sudah mepet di jam 6 Pak Ustadz, masih ada sekitar 3 menit Pak Ustadz. Monggo untuk Pak Ustadz bisa memberikan closing statement, ataupun memotivasi, dan ataupun memberikan pencerahan gitu Pak Ustadz, bagi siapa saja yang ingin berwakaf. Monggo Pak Ustadz. Oh ya. Jadi untuk motivasi saya, jadi sungguh sangat beruntung, sungguh sangat berhati mulia bagi orang yang mau mewakafkan tanah, uang, atau sebagainya. Karena hakikatnya orang yang mempunyai amal tersebut, itu pahalanya tidak akan terputus meskipun orang tersebut itu sudah wafat. Ini termasuk bagian yang pertama, yaitu masuk sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu orang yang memberi manfaat bagi banyak orang, atau kita mewakafkan tanah, bisa dimanfaatkan untuk ibadah, manfaat untuk umat, maka pahalanya tidak akan terputus. Jadi tidak ada ruginya bagi seseorang yang mewakafkan tanah, mewakafkan uang, mewakafkan kendaraan dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Maka amalnya, pahalanya
tidak akan terputus meskipun sudah meninggal atau sudah wafat sudah lama. Tapi kalau tanah atau bangunan masjid atau musolanya itu masih dibuat untuk ibadah dan terus dibuat untuk sholat dan untuk kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya itu sudah tidak ada atau orangnya tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Tapi karena sudah mewakafkan atau memfasilitasi tempat atau yang lain, jadi sama-sama mendapatkan pahala atau bisa disebut dengan bahasa familiarnya itu amal jariah. Mungkin seperti itu. Nggih. Baik Pak Ustadz, matur nuwun sangat untuk semua keterangannya nggih Pak Ustadz, untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan barokah untuk ilmunya ya Pak Ustadz. Nggih. Baik Pak Ustadz, matur nuwun sangat kehadirannya di Cahaya Pagi hari ini. Salam untuk semua Ustadz dan Ustadzah di Kemenak Kota Surabaya nggih Pak Ustadz, dari Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun sangat. Monggo kita tutup sama-sama Pak Ustadz dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.